alhamdulillah mengungkapkan kerinduan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengucapkan Allahumma shalli wa sallim alaihi. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah di awal tahun Masehi 2023 ya, perlu dipahami sebelumnya bahwa tahun baru kita itu bukan 1 Januari ya kalau orang beriman, tetapi 1 Maret. Mengawali tahun baru Masehi di 2023 ini, Allah Subhanahu wa taala takdirkan kita berada di keluarga besar Sohibul Bait Haji Basri sekeluarga dan masyarakat warga desa Muara Pantuan dan sekeluarga. Alhamdulillah kita ditakdirkan Allah di sini bersama dengan Al-Mukarram Andre Gurutta, Ustaz Muhammad Yusuf Essos IMA. Mohon maaf kalau kami kurang tepat penyebutan nama. Beliau adalah Gurutta Andre Gurutta, alhamdulillah, yang sudah sering kita lihat di YouTube, tetapi Allah hari ini mentakdirkan kita bisa melihat langsung seperti apa Gurutta Andre Gurutta. Beliau saat ini juga adalah Ketua Tanfidiyah PCNU Kabupaten Sidrap, Masya Allah. Di Bali padatnya jadwal beliau, alhamdulillah Allah takdirkan hari ini bersama dengan kita. Kemarin agak lucu karena kemarin begitu kami sampai duluan dikiranya kami Ustaz Yusuf, Masya Allah. Makanya banyak yang kecewa foto-foto. Saya bilang kalau Ustaz Yusuf itu tinggi-tinggi ya, kalau kami ini kecil-kecil seperti Ustaz Maulana. Kalau Ustaz Yusuf itu Masya Allah mancung keluar, kalau yang berdiri sekarang mancung ke dalam. Masya Allah. Baik Bapak Ibu sekalian, sebelum kita mulai, alangkah baiknya kalau jamaah yang laki-laki agak merapat ke sini, kita membentuk saf seperti ibu-ibu. Insyaallah hari ini kita akan sama-sama menguras ilmunya Andre Gurutta. Insyaallah sama-sama kita ya. Untuk saf bagian tengah ini tetap dikosongkan agar bisa dibedakan mana saf laki-laki, mana saf perempuan. Iya. Ayo merapat ke sini, iya. Insyaallah hari ini kita akan mendapatkan kucuran-kucuran ilmu dari Andre Gurutta Ustaz Muhammad Yusuf. Bapak Ibu sekalian yang kami bahagia, sebelum corong ini kami serahkan kepada Ustaz Yusuf, kami mewakili keluarga besar dari Haji Basri sekeluarga mengucapkan rasa terima kasih banyak yang sebesar-besarnya kepada Al-Ustaz yang kembali hadir untuk kesekian kalinya atas undangan keluarga asli Haji Basri. Kemudian kami juga mengucapkan rasa terima kasih banyak yang sebesar-besarnya kepada Sohibul Bait Haji Basri sekeluarga yang kemudian Allah kembali menggerakkan hati beliau, menyisihkan sedikit rezeki yang beliau miliki untuk menghadirkan kembali Andre Gurutta, guru yang selalu kita rindukan. Kapan lagi bisa datang? Perlu kami sampaikan waktu datang di rumah beliau dulu tuparwe itu pada elok ya, karena beliau alhamdulillah. Bapak Ibu sekalian, kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur Haji Basri serta keluarga. Allah lapangkan rezekinya, Allah senantiasa berikan kebaikan, dan kita semua di sini senantiasa juga mendapatkan kebaikan-kebaikan itu. Untuk selanjutnya, tak berpanjang kata, waktu dan tempat kami silakan kepada Andre Gurutta Ustaz Muhammad Yusuf Essos IMA. Tafadhal guru. Allah kalau operator kasih
hilang ehonya, jangan dikasih eho. 1 kasih nol efeknya. 1 kasih nol 1. Oh ya. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil haqqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu hawlim minal ahwalil muqtahimi ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ila khudratin Nabi Mustafa sallallahu ala sayyidina Muhammadin al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma nawwir qulubana wa quluba jami'i man hadara fi majlisina hadza bi nuril ma'rifah wa ilmil muqasyafah wal basirah wal iman wal islam ya fattahu ya alim iftah qulubana wa qulubahum futuhal arifin rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin amin amin ya rabbal alamin. Hadratul muhtaramin wal muhtaramat ikhwanu fillah wa bil khusus akhinal fadil sahibul bait yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para alim ulama, tokoh masyarakat, ibu-ibu majelis zikir. Alhamdulillah, saya bersyukur pada hari ini diawali dengan pembacaan Maulidul Barazanji, kemudian Asmaul Husna, kemudian pembacaan surah Yasin, ditutup dengan doa, dan ini ditambah dengan tausiah. Itu adalah taman-taman surga. Inilah yang disebut dengan Raudatul Jannah. Raudah itu adalah taman, sedangkan Jannah adalah surga. Maka taman-taman surga itu adalah tempat yang di dunia ini yang bisa kita untuk memupuk ruh. Saya pakai bahasa Bugis atau bahasa Indonesia? Bicara logika. Oh, gimana mau kapan? Sebenarnya hakikat syukuran sebenarnya kalau kita bahasakan tasyakuran, acara syukuran. Bersyukur itu adalah merasa bahagia terhadap nikmat Allah. Jadi tomario maranno nasaba papedalle na pong Allah Ta'ala. Ia nariasa syukuru. Ia kolile papanasay syukuru ucapan alhamdulillah. Ia ko ati merasa cukup. Nasaba ia tu ati kadangkala itu tidak bisa merasa cukup. Jadi sebenarnya orang itu
maka da papinat dingin itu dia namelo penuh. Jadi keinginan yang tidak ada batasnya. Maka untuk membatasi itu dengan syukur. Apa ia nadena syukur utai dua tuh. Kodena masumpah papinadina megadareke. Banyak mengeluh. Iya, jangan kata cede-cede, madareke, cede-cede mengeluh. Sebenarnya orang itu tidak syukur. Orang yang bersyukur itu tidak pernah mendatang masalah itu. Jadi, jangan kata magala madareke, maka datang kurang syukur. Kadang-kala nikmat Allah itu bukan hanya harta. Nah, sebab angka itu dua, bisa menjadi istidraj, bisa menjadi nikmat. Biasanya istidraj, Pak bere, tapi kita semakin jauh dari Allah. Jadi aja tak kadang-kadang agak boleh Pak pedale. Mungkin diberikan mobil, tapi mobil itu bukan nikmat, justru dia istidraj. Waktu nama motoro si gandeng lakai nalo masige mabere jama. Si senang kau tona, dia nak nalo. Macam di lakai na. Berarti itu bukan nikmat. Itu adalah musibah yang diberikan oleh Allah melalui harta. Jadi aja tak kada engkana tambah daleku 5 nyoto ku kana ku. Itu mungkin bukan nikmat. Ketika dia mengantarkan kita untuk dekat, berarti itu nikmat. Tapi ya ko pede mabela ki ko pong Allah Ta'ala berarti itu istidraj. Ya sagi istidraj Pak bere nasabari Allah murka kepada kita. Jadi ulama dari dulu itu tidak pernah melihat pemberian, tapi yang dia lihat hasilnya. Kadang penyakit itu bukan musibah, justru itu adalah nikmat. Kadang penyakit, kadang angka agak poliki, kadang itu adalah nikmat. Padahal menyakitkan. Cuma kalau ulama tasawuf itu segala sesuatu yang datang itu adalah salah satu cara untuk mendekatkan diri kepada Allah. Karena Rasulullah mengatakan penyakit demam itu adalah penghapus dosa. Iya. Jadi mesem-mesem mengetahui itu nikmat sebenarnya. Sebab maka di Nabi sehari semalam umatku terkena penyakit demam, itu 1 tahun dosanya dihapuskan oleh Allah. Jadi ajak temasina kau mesem mengi. Biasa juga itu tidak sakit, cuma badan terasa panas. Dia itu tuh mesemang, tapi mapala papena dingin, panas dari dalam. Itu ada 2 kemungkinan. Kadang jin kuku. Jin kuku itu sebenarnya makanya kita dilarang memotong kuku di dalam kamar. Aja tuh ku kamar emat toba. Karena kuku itu di bawahnya ada jin. Ketika kuku lepas, yaitu jin monroi. Itulah yang panas. Ya, makanya komiki matopa sehendaknya di luar rumah. Koki lego-lego di teras rumah komiki matopa. Dan memotong kuku juga itu dipilih. Yang paling bagus Kamis sore, Kamis siarewing, atau sekalian hari Jumat. Ya kok Kamis sore itu tidak akan miskin, tidak akan fakir hingga dia meninggal. Iya. Kalau potong kuku itu kan mulai dari kanan. Jadi tangan kanan kita ambil jari telunjuk, baru jari tengah, baru jari manis, baru jari kelingking, baru kembali ke ibu jari. Jadi kotomato pak jalo ejolo, datu limae, macicingin apa nak limae, apa dok limae, apa pindah ke kiri. Begitu juga. Jadi itu lipat capur pindah limayala supaya dia nak kena penyakit kulit. Termasuk pano itu tidak kena. Itu hikmahnya. Jadi kumatoba ki, kadang ini matoba isi ini pakai. Jadi dibawa ya tuh keyawana kanuku itu jin kuku, makanya dia mengatakan jin itu berlindung di bawah kuku. Nah, ini tuh nama dari mapalla bola yondroi yang membawa jin itu kan kita idik mato. Magi nama dari makanan keseta-setana boleh sebenarnya idik mato. Karena setiap kita dari pasar, apalagi kalau di air begini kan jin air itu kan banyak. Jadi ya kalau kita mau bolata, ucapkan salam. Nah sebaya itu beres lagi, itulah yang menutup pintu jin sehingga tidak masuk. Jadi aja tak ada di toga, gak tahu aja nanti beres lagi, ucapkan salam. Kemudian komeloki deto kasiasi sampai tetangga itu merasakan nikmat kekayaan,
usahakan tabaca kulallahu kutamu kibolata. Jadi dirasa lengi nape baca kulallahu. Aja mau tadi batak tunggu koro baca kulau Allah semua lagi. Jalan saja. Iya. Supaya kita diberikan kekayaan. Jadi itu pak pintu nadale emega. Aja tak ada makarya sebawa tidak. Bekerja itu belum tentu. Jadi ini penting. Apalagi kalau kayak Pak Imam, nggak usah terlalu ini. Tetap bekerja, tapi urus umat. Makanya sesibuk apapun, yo 5 bersaji datang. Yo 5 baca doang datang. Iya, penting. Magi rupa dongeng kan doa itu dua. Doa itu kan begini. Kalau dia lari ke atas, maka daki warialah. Ia kalau lari noi, maka daki salama. Kan begitu. Jadi kalau dia lari naik, berarti maka daki baca doa warialah karena otomatis. Makanya itu kepak dongeng, tapas salamai, tomatokku nania para leluhurku. Kan begitu. Jadi kok kayak baca doa warialah kan yasin. Orang tua dan para leluhurku. Ia kok layawai anak-anak dan keturunanku. Betul? Jadi aja tak ada anakku. Pertama tu apa tak tu? Doakan cucu ke bawah, cicit doakan. Makanya para nabi itu berdoa anak-anak dan keturunanku. Dari keturunannya lahir nabi. Artinya anak teleyawa, rumpun ke bawah. Makanya angkat tuh anak-anak menjadi soleh hari ini itu karena doa neneknya dulu. Menariki maka dapat tambon. Dia nabi resido nama makanya dia anak-anak. Itu doa neneknya, kakeknya dulu. Pernah berdoa. Aja tak ada. Makanya doa itu bisa ke bawah. Bahkan dalam hadis ada orang yang berdoa, Allah tidak kasih. Dia minta kekayaan, dia nilai hukum Allah Ta'ala. Allah sengaja menahan. Karena nanti anak-anaknya yang lebih membutuhkan. Jadi mendari itu kata maka daya dia itu sedih nak kawilau je sogi macam itu limanya madal itu doa orang tua kita dulu yang tidak dikasih oleh Allah karena kita yang lebih membutuhkan. Kadang-kadang makanya orang tua itu harus diingat. Tomadora kalada itu kau dengarin tomaton. Di masa setiap kita bersedekah ikutkan saja. Terbaca aja tetap putra almarhum. Carana orang kecelengan lalu nang kadita 10 sabutannya kabani. 5 rupiah untuk tomateku, 5 rupiah untuk iya. Itu sudah sampai. Begitu. Tidak usah almarhum yang ada. Dia sekarang kata macam, dia tetap pergi panitia asal tomat. Tidak usah. Apalagi kalau salah tapi panitia 10 100 sabu nak beri nak ada panitia 10 sabu. Aja nak masuk susah. Nanti nak mungkin salah catat malaikat. Panitia ini itu salah tapu. Iya. Kadang-kadang kan orang begitu. Mas sumbang, nasa 100 sebuah sumbangan, nasa 10 bisa berapa? Dia nama dikatakan. Justru sedekah yang paling bagus yang rahasia. Sunnah itu disembunyikan, wajib nampakkan, haji nampakkan, puasa Ramadan nampakkan, zakat nampakkan. Jadi aja tak beri ni subuh-subuh ke zakat. Nampakkan deh zakat ya, kurangi. Kalau sedekah dia sembunyi-sembunyi. Iya, sampai dia perlu nampakkan, datang ke masjid, salat sunat di rumah. Sembunyi. Amal yang rahasia itu bagus. Iya, amal rahasia itu penting, Pak. Makin amal rahasia penting, karena semakin sembunyi ibadah, semakin disukai oleh Allah. Karena hilang riaknya. Yo pokoknya mesti Allah, wah. Ini begitu. Tapi kalau di rumah sendiri kan kaya tuh. Namun pasti ada tema kau tutup. Sedekah yang paling bagus yang sembunyi sebab Allah Ta'ala pawi. Dalam hadis qudsi maka dia Allah Ta'ala. Nani gi atakku malengak de na bilang ngak nalengak de to bilang yung parewa kami. Itu kuncinya. Makanya ilmu laduni itu dari hadis qudsi. Ya. Kenapa dikatakan hadis qudsi? Hadis qudsi itu bukan Al-Quran, tapi itu perkataan Allah langsung, tanpa perantara. Jadi kalau perkataan Allah langsung, berarti ilmu langsung dari Allah. Makanya hadis qudsi itu sebenarnya laduni.
Jadi kalau mau dapat ilmu laduni, amalkan hadis qudsi. Kiasan, ilmu pertolongan langsung dari Allah. Min ladunna ilma. Itu ilmu dari Allah itu langsung. Jadi kalau meloki lolongan ya rahasia, bikin amal rahasia. Jangan nampak semua. Mestinya ada amalan, istri dan anak-anak kita tidak tahu. Saya pernah dapat satu ulama, anak istrinya tidak tahu kalau dia hafal Quran. Nah, pelak Quran kita lupa besok, namun bini ada itu disani maka dapat pelak Quran. Tuh, anunya Pak. Makanya ada amal rahasia, zikir rahasia. Ada rahasia-rahasia yang kita simpan hanya berduaan dengan Allah. Allah Ta'ala pasti bawa di nisan, aja dan nisan itu. Kenapa? Karena itu bisa menolong. Di dunia saja ini bisa menolong. Sedangkan rahasia itu Pak bisa menolong. Ya kung kana susah toloy, tilaw di kung baraka ni bakasiwingnya dega gau pigo sa kanina pamaseta. Wilawi po talinga baraka na nawa di nga tapalapa ulo ko masalah. Itu namanya bertawassul dengan amal soleh. Itu bisa. Tapi pasti dah kagaya. Tanda itu makanya haji anu 100.000 tadi ya. Bukan. Kaya balik amal rahasia. Pertama dito ko kantongnya pamasangi di 100, di 50, di 21. Lalu celengannya tak tutupan di mata, ambil satu lembar. Jangan lihat berapa. Ya kau makan dari semua kau makan Pak Ustaz ada lebih gampang. Kotak tanpa uang. Ya kau nggak panggil sumbangan talebani goncina. Kada ka goncina ro di pulau no muala korosya kami muala. Susah itu. Susah. Nasaba tuling kamu pero bata-bata ya mana ko nalaman gitu. Capuri kaya. Itu berat. Makanya guru tak mulai pimpunu bata-bata napajaji sang tawakkal. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa Allah Ta'ala makan. Wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Inna Allah balighu amri qad ja'alallahu li kulli syai'in qadara. Allah Ta'ala makan. Ini ayat na guru tak kaya Jabur Rahman aku dada. Tawakal itu penting. Itu penting. Makanya sebenarnya agak mereka tahu maka dapat disenangi bukan. Ilmu itu persoalan belakang. Ya kini Pak disenangi nawa di tes salama Pak dia tahu nabuah mau diloka. Apa sini na tahu ini semana maka dia pikir dia oli lokai bumi. Tapi kenapa masih bisa jatuh? Padahal kita tahu dia bisa menjatuhkan. Makanya kau kata unakan na musibah maka mak baca doa mu karena tidak ditodongin. Nah sebari musibah itu takdir. Namopik ko jagomu. Namopik ko hati-hati na tahu Kung kagaga na pigaw, pasti ang kata salah. Karena Allah ingin kasih tahu bahwa itu di luar kemampuanmu. Tanay ko punay itu ya mapunay. Itu kuncinya. Makanya disuruh tawakal. Cuma yang riasangnya matika, o komiro monro, kehati-hatiannya monro riasangnya ikhtiar. Maka daya kung mga hati-hati mo kautas salah pura maknapatan tumitong, yo ko macapa-capa memang hindi matumpo jiwi. Nah, di situ mananya. Yan ito ng kapalsapan ogi, maka da matemotu karitutuye mati pidua talu masola-solan. Ito betul nga natas salamotu tau matika tapi ay dua talu pitu tau macapa laba na pawading. Yan ito nakadaya capa ya cilaka. Jika begitu. Jadi itu sampai komeki joka berdoa. Mari kita milodo karena segala sesuatu yang di depan kita tidak tahu. Allah yang mengatur. Ya tota pura na milodo, serahkan nih. Ya begitu. Iya dia kumapasawa karena majacu-acu berisi kana pura na milodo. Napa di kumati kan dia apa mati na lebih siratu tahu. Kan begitu. Selesai kan sholat. Enggak usah hidup itu begitu Pak. Kendrinya lolo dia tamate. Kan kuncinya begitu. Cuma ada orang yang dijamin mati syahid. Ya, man kharaja fi baiti li talibil ilmi fa huwa syahid atayani. Nih gini kita selai bola na lo matuntu pa di sana. Kemudian dia meninggal, maka dia mati syahid. Kan begitu. Lo masih sekolah nak tanah takut mati ko dalam sekolahnya aja tuh masih lem. Iya tuh tahu dia di Paresa. Iya, loki mah pengajian makoi kemudian majami ko to milodo.
Maka mudah-mudahan mati sebelum letup kabel aku. Begitu. Cuma kita perlu, itu di taman. Kita perlu bagaimana perjalanan itu dari sholat ke sholat. Ini tuh nangka tareka maka dah sampai jatuh petu. Kan di situ. Jadi pikir caranya roh sininda ibadah lari lakomana bisa pajangi. Itu pura mas sampaja lo siko ke sampajangi. Maka dah sampaja to kami onrong. Loki pangen-pangen lo betul mas sampaja. Maka pikir yasan. Dari situlah ulama kita. Nabi kan itu kan hadis. Maka dia minta umatku adalah umat yang paling beruntung karena dia meninggalkan satu kebaikan menuju ke kebaikan yang lain. Jadi umatku na tahu mau pala dan nasa nabita apa nasalai misi dia decing lokko decing dia kega dari sholat duhur ke asar, dari asar ke maghrib, dari maghrib ke isya, dari isya ke subuh, kan begitu. Jadi ini tahu mau pala dan nasa nabita. Makanya Imamul Ghazali mengambil satu bab itu dalam kitab Hia itu tentang niat. Magi nasaba okko minia emonro. Makanya ya ko suyu ki pura ki masam pajaloro ko kisah pajaloro suyu paca pura ni tania kam memang ni masam pajang asara tania kam memang ni untuk jami sam pajang asara ya ko mati ki palawangan na loro latu asara kan mati ki sam pajang na sabak man ya ki melolo masam pajang asara kan begitu ya nariasa sam pajang tepat tuh kan begitu. Ayo tak lebih kalau galung ini kalau pesan ini kalau aja niatkan di ujung sholat makanya suruh ki masam pajang iya mau kinri monro niat asam pajangnya iya ko niat sampajang upi kata bere tapi iya ko niat mero masam pajang upi capana utue kan begitu angka tu dua tunra nonroi angka patareka maka doki sebelum mak salam angka tu maka doki suyu paca purangnya. Jadi ya sujud. Kalau sujud terakhir dalam sholat, ilau neman yokoro. Makotoro payaman nare kora malangi. Sujud terakhir pada rakaat terakhir sholat tarawih. Ilau neman ni untuk matarawih atau piamang. Ia ko mapasusak ki pada saat menyerahkannya ke meman ni mapasusak atau piamang. Narekodena nalengi dale pongalatala untuk mapasusak jalan materu pahalana. Pahami? Itu sederhana sekali. Jadi dia tu dia nomor itu ramai bu. Yang penting pasti sumpungi mataru, sambung terus. Sama kiro. Jadi masih dake, jadi mau puasa niatkan terus. Pura ki masa peja subuh niatkan ni. Maka dah wenang kapo tinros tas. Kan ada tidur toh? Iya lo tinro pancaji sampai jatoi. Kenapa itu carana? Ia komeki tinro tak mancigi sampajang, ajene ki jolok, nah kalau tinro. Tahu gitu? Satu, ini dulu pokok wudu. Kemudian, ia kopura ki majene, tanyakan nih caranya begini. Jangan diakali. Maka misalnya maka dah mereka matinro masija supaya wadinga motok matuk masam paja tahajud. Kan begitu? Pada kau kata makanan mereka matin rumah sija supaya dimotok matuk menonton Pak Golo. Kan begitu. Biasanya tuh. Jadi ya rutin rona untuk agak untuk menonton Pak Golo. Ah, iya ku makadaki. Mereka matin rumah sija supaya wadi nggak motok masam pajak tahajud. Berarti tinrona ya untuk sampai pajak tahajud. Kan begitu. Berarti si jangan matin rose kok totire ke masam pajak sunnah. Coba, iya naruh natareka kata wiriolo, dia nami bapak gurung itu, nakala dan subuh, dia sembunyikan, angka tu sampai jatuh tempat tujuan dia luka, dia nami bapak gurung, padahal macam pawi, mestinya ajarkan ke masyarakat, nasabai komeki reke ngigare, iya miku iya mi rokoi masih ye suju rokoi eta reke sempajang, selain itu bukan ibadah, mana rasa gitu, 5 mimane masa pajang, namun yang roda itu na suku. 5 menit masam pajang. Ya, insyaallah. Ya. Jadi kan begitu. Kita hanya hitung 5 menit salat. Iya ko 5 ki menit masam pajang, siaga menit kira-kira ya roh husuk ki.
Kalau 5 menit. Kalau khusyuk itu ya palingan 3 menit lah. Karena lepas-lepas. Jadi kau terlalu menit. Kali 5. 5 ke 3, 15. Berarti 10 mi 5 menit waktu pakai mari ngerang. Ia nyuruh 10 5 menit waktu reke sampaya. Tadi kan dikare. Nah 20 pak jadi itu waktu nalingi pengalatalan. Silakan ada tempat kursi. Inilah ulama kita, dia mengatakan rugi, sungguh rugi betul orang yang menghitung ibadah hanya sholatnya. Makanya di dalam sholat itu kita pakai inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Makanya di situ inna sholati, situ ngetongan sampajaku, wa nusuki ibadahku. Jadi sholat dengan nusuk itu beda. Kalau sholat khusus, kalau nusuk umum. Nah itu pasti sedekah, nusuk itu. Sikiri, nusuk itu. Melayani suami itu nusuk. Menyisir rambut anak kalau mau pergi sekolah itu menghapuskan dosa. Menyiapkan minuman kepada suami ketika dia datang itu menyalahkan pahala jihad. Magi makun rai ini suruh pas saja nang inamu rinum mi, na pas saja nang ilakai na kong kay pole, walaupun tidak haus. Karena itu sudah dapat pahalanya walaupun suaminya belum minum. Karena pala lalu tuh. Nah begitu. Kalau mau kita lebih bagus tatanai meki minum agak pak. Kau makan kopi, kopi. Kau makan teh. Kan begitu. Jadi itu saja kita adukan. Perempuan itu ladang pahalanya besar. Cuma kadang-kadang dinalai. Kadang-kadang kakak di nasa kami itu rinung itu. Begitu iya. Dan saya selalu sampaikan, wanita itu jangan selalu pakai teh kotak. Iya, sedikit-sedikit teh kotak. Selain dari sisi kesehatan, tanah-tanah waigare, ya kumaki buah kita ngasewe, kuelei, wadimu pakai inu korewengi, mawari nih. Tapi teh kotak itu 5 tahun bisa diminum. Tanah-tanah waigare. Anak-anak waigare bro. Ya kung kate 5 tahun deh pernah masuk orang, agak memang iya bro. Coba. Saya tidak mengatakan teh kota itu jelek, tidak, tapi tanaman waigare. Ini negara yang pikir normal toh. Ya kote biasa ya kibua, ya ni kibua kuelei mawari ni korewengi. Dia negara naseso. Tapi mana kate kota 5 tahun? Coba. Di sini yang kadang kita. Di matullah saya kita. Selalu teh kota. Padahal ya kiri maki buaran wae pala gampang dapat toni pahalanya juga sekaligus sehat mencaji palaga dosa toni. Itulah dan pahala. Iya. Jangan simpelnya saja. Ini saya wasiatkan. Jadi penting. Kemudian saya kembali. Ya Rona masyarakat usahakan semua itu lari ke sholat. Usahakan semua lari ke ibadah. Ajak nak kada cede-cede lino ni cede-cede lino. Kadang ada orang begitu, memisahkan antara dunia dengan akhirat. Maka deh, loko mapagimpa lino mi jetu mulalung. Loko mameg lino mi jetu mulalung. Iya itu na akhirat. Kutolo masige lo masempajang. Maka dah salah itu linomu. Ini orang keliru memahami kehidupan. Kaya waktu napisahkan nabita lino si ba akhirat. Tidak pernah. Tidak pernah. Justru sahabat jadi ustaz itu sedikit sekali. Yang banyak jadi pedagang. Coba kira. Jadi saya wasiatkan aja tak ada koloki pange-pange tanya agama lelung. Itu keliru. Tergantung dari niat. Okinya emonro pasumpuna. Ya komeki salai bola. Okoni lego-lego tak sudah diteras. Duduk dulu saja nak. Tudang ichi nampak apa kanjal kiram penanya wata adotoni okoron tu doa selamat. Ada baca bismillahi tawakkaltu ala Allahi la haula wala quwata illa billah. Maka ya bamiro. Cuma kalau mau masuk dalam pendekatan tasawuf hakikat
deni baca bawang. Iya ro lapalange yon roiwi mapesapi. Nasabatannya tu lapalange sitongan na, tapi onronna lapalange pole. Jadi ayat kursi, tanya ayat kursi ni tahu setan, tapi pole kendro ya ro ayat kursi. Makanya nih kata baca ayat kursi dia lari setannya. Nasabah ayat na ngerang, bukannya memiliki ayat. Angka tahu dia gak kena baca dan tahu setannya. Nasabah yang dia ingat pemilik segala sesuatu. Jadi makira cuma iya ro lapalangnya sakti dibaca sebagai sakti atau sebagai isyarat untuk supaya lo ngatoki pahala. Makanya angka yasa sikiri, angka yasa tapakkoro. Biasanya sikiri baca, biasanya tapakkoro paling ngerang. Itu beda. Masikiri ki masampanya sunnah, tapakkoro beda. Magai kalau orang tafakkur 1 jam itu lebih mulia daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Jadi aja kong kata tuda mo ko masigi sandre makoe mama ko matutu matana kecuali matinro memang i. Kalau mama ko biasa kado-kado mako sebenarnya orang seperti itu narana perjalanan hidupnya. Mapamulay ka lolo mako ka dosa mako kibut. Iya na tunaw dani po ng Allah Ta'ala. Air mata yang mengalir dari penyesalan dosa itu menjadi penghapus dosa sekaligus yaitu padeni masuk ke neraka. Dan itu yang dirindukan Allah di malam hari. Namun di nami ka bacata tingaramannya ro kasalahan ta. Nasabaya siya ko ingarangi kasalahan ya sa toba. Nasabaya sange toba basara taba ya tubu taubatan. Rewa, biasanya rewa ki manawan-nawan. Maka dah mako dosaku, mako kesalahanku. Ia ko tinggalan ni ya ro. Tapos ini po Allah Ta'ala, adam pengi kapo. Ia ko ipak basarai, maka dah ki astagfirullahaladzim. Ia ko ipak bicarogi, maka dah adam pengi tamu. Pada bui. Itu. Jadi aja tak kade ko maka dah astagfirullah toba ni. Tania, ya ko maka dah astagfirullah istighfar. Biasanya toba, rewa. Iro po Allah Ta'ala ni sasalat tak naisang maka dasali atakku. Tapi iro po Allah Ta'ala melo iko yang ngakuiri. Makanya nasuruh kita apa maka dia bisa salamu cuma ngakuiri pada kong kana sekolah bisa kada ko rapai jandela tapi neka ngita ko mangaku ko ka. Kan begitu. Makanya sang toba torewa ya ko torewa na ingara ni kasalahata maka dia po Allah Ta'ala ngakuiri atakku. Iya kok maka ada astagfirullah tak dampangi po maka ada wak dampangi takut. Kan begitu, simpel ada. Iya poko napa ni ko kesalahan tentang aku maka nyama pak nyaman na po Allah Ta'ala mangaku ki. Dito maselang ko pura ki mangaku. Dito ba kata misya ki. Tapi roni kare mangaku ko kantor polisi tanetik ki ko pura iya. Iya. Mangaku kita pedarung ki capana. Iyo pokok ko Allah Ta'ala mengaku nama ka cawe to dah aku mi ba boleh monro di na to kajoka makanya mi ko to lo masigi apa iya ro masigi bola onro mangolo aja tak ka kopi masigi nang kapuan wah salah to siya to kinro ki mangolo ka Allah Ta'ala wa huwa ma'akum aina ma kuntum tulisi bawa ko kinro ko monro bahkan ada wallahu akrabu min hablil warid yaitu po Allah Ta'ala lebih macawe ni ura along nasabaya ura along yang kamu pajarak na. Ia pun ini tidak ada jarak. Karena wahua ma'akum aina ma kuntum. Tuliang kasi baway ko kendro ko mundo. Ia ko ingaramoy. Ia mina mabela ko din ingaran. Ia ko ingaran macawi ni. Jadi mabela na si baway di secara bentuk deh. Tapi ia mina mabela tupungi ko din ingaran. Kalau selesai. Ia ko ingaran macawi sih. Jadi antara dekat dengan jauh itu hanya ingatan. Ingeran, jadi aja tuh si tak ada hubungin ke kuriase, dek. Apa iya kau tak pakai bantu itu tanya ada tuh buang. Karena laisa kami selihi sewa. Maka dok kija lagi kapa monro aja deh. Ya tuh kumaka lagi kau kilangnya berarti kau rona. Kan begitu. Ya kau kagagang kau rona berarti kau bantu na. Ya kau bantu na berarti tanya ada buang. Apa tak pakai bantu kan makiro tanang ramai kare maka na mati waktu nama meraja nabi tanende ko langi berarti kilangi monro
Iya ko makadaka, menre ka ako copo bola ako nawita ulangi. O ko gicopo bola ako mundra ulangi. Kade. Ano itu? Jadi maka gampa tupungi pa at ini bay pacawiki macawe ni. Yan na to ampay makadayasan ni maringerak ko din na to maringerang. Yang dimaksud mengingat kalau kita sudah tidak mengingat. Maka lebih kuyasan. Ya ko tingerang ipungnya de gagalian na tingerang. Tapi ya ko tingerang sewa-sewa pasti tak depong. Kita coba nih gale. Tesi. Yan na to nakadapat tarekai. Angkay na de inangka. Ya matongka ya matode. Ayasam. Kayak begitu. Kemakade angkai na de inangka. Kalau dunia tidak ada dia akan datang. Kalau dunia datang dia akan hilang. Kan begitu. Juga ada orang ini. Kalau kita sholat juga kan begitu. Kalau mengingat Allah tidak mungkin ada diingat lain. Ya nang kataw makada ingat lagi pun yang ramati sandal aku itu dele na itu. Tahu dia na beres itu. Karena kalau engkau mengingat Allah tidak mungkin ada hal-hal yang lain datang. Tapi tidak pernah lama. Tidak pernah. Jadi kong kay poli terlintas sebentar saja, tidak lama. Ketinggal lagi pun tak delengi. Makanya onrongi de nawad di palese pada saat takbiratul ihram. Di situ tidak boleh lepas. Iya ku ya rosesa ing kalapa ada nama digaga. Ku bisa baca sunat matu di tempel. Itu sampai sunat pat tempel itu. Ya begitu. Sikirnya bacaannya, makanya itu penting. Makanya ku ya ku imang ongko tanah ta'ala ku mapasapajali. Angkat tima kada kiti mawaduhar. Imang inaatay na. Kaya naman ko no. Maka dia tu ko iya imako nakta tu alam tarakay pa. Nah itu. Iya na ro ta'ala. Ku yung manyamat tasading. Karena sahabat Nabi saja 5 tahun iman cajima tulipul Allah na baca. Apa iya pa namanya mana sa isampajan na turun na baca? Iya pa namanya mana sa upuji tosa di? Manyamat tosa di kuya ro. Maka dari sahabat, mari ditolak-tolak nasinya toro puji. Begitu. Itu yang saya suka. Itu yang saya suka sedang baca. Kalau itu yang saya baca kayak sempurna sholatku, akhirnya lu tak baca. Kalau dia bisa menjadi syafaat. Nah sebab Nabi tak makada papuji mula kokulallahu si bawa komatu tak bersuruh. Magan. Angka itu tu tahu patasi dia tahu nasi ya tahu aku masuk aja nak masuk aja sunat tu dia itu ada pengumpu ina ate na iya kulallahu dia nak beli gaga na yang itu tu tak pemupa tak pernah nasorong ngalena makanya ya sih dia sendiri yang muncul. Itulah kala yang bisa menjadi syafaat baik di alam kubur maupun di akhirat. Jadi Al-Quran bisa menjadi syafaat bukan secara keseluruhan saja, bisa sebagiannya. Ya kung kaaya maladai puji baca, ya na tutulita baca. Angka anak tamalasa, ya na tuta baca, kita sapuru-sapuru. Tilawi baraka na karena semua ayat itu bisa menjadi syafaat. Ya ku inatay nata pala, ya to na lo tabacangnya nata. Ya ku inasalnahu tapuji, ya na lo tabacangnya. Ya ku surah Yasin tabacangnya kuwa itadoangi. Ya kung makada innalillahi ya tonar lo. Iya. Kenapa? Karena ayat itu sebagai perisai. Ini tuh na maka tuh lo mau gamai pak. Ina tuh kong kata maka deta dodongi kace de kakama terapi-rapi. Aja tak ada de galisan de. Oko kama ini na taro baraka na po ngalatalo pak buray. Tadoangi aja tak ada yang segitu. Lo kita doangi, namun salawa kita baca kita sapur-sapur karena benar-benar mabaraka nama dising. Namun iya itu tak pakai. Pak Mika tuh na semua dia bisa makan lampe bacaan. Aja mau baca malampe. Nih pun Allah Taala mempunco malampe pada mui. Ini ko to malalu ngapalan malampe mega palana. Thomas sampaja na malampe baca mega palana sa baci di hurupu 150. Sama kiro di IPD malampe baca PD mega palana. Tapi aku tak ingin peringat tekoni. May kapalan na negaysa na. Ito, yan ito ampay makadala. Aja na malampil. Ada baca mo kumanca ima ko na sa mamagay. May kataw macho. Yo po kumasampaja di ko mali macho lang yung mo. May kumalampi, may kumaga din na marigaga. Itu agama seperti itu. Jadi banyak jalan itu. Nggak usah terlalu repot. Meki matindro, ajen neki niatkan. Neloka motok masija matu masampajang.
atau makalaki mereka istirahat supaya wadingan masa pajamatu. Itu lebih bagus. Angkat itu biasa makan dari mata kota kok kasar di pura mas tahajud mereka jauh liu matindro supaya untuk moto masa pajak subuh. Siaga etana matindro itu dihitung sholat sunnah. Jadi aku meka palata apa aku baniro meki lo pangen meki lo mapangen tapi ku cara maci sampajak maka gampang caranya bagaimana niatkan meka lo saparangi dari halala keluarga aku nang kawat di ngupandren yang lulu bija aku nang katawat di ngupaku kok gamay mancegi ibadah ni materu taduk pa isa na pangen pata mangkana palana talulungan itu yang menjadi nilai ibadah selamanya. Itu penting Pak. Kan banyak sekarang orang itu mengatakan dunia begini, akhirat di sini. Masuk masjid akhirat, pergi ke empang dunia. Arogi ngapa ini? Ini. Makanya dakwah itu Pak begitu. Saya berdakwah karena ilmu begini. Ilmu ini diambil dari ulama kita, itu dari Nabi kemudian turun ke ulama. Sampai saya bisa ceramah begini itu karena ilmu dari ulama. Kan begitu. Allah yang kasih seperti itu. Tapi ini Pak pengempange, maka manrasan itu ini. Kumacar ramai pabana paya sama kepala. Tidak. Pedagang itu berdakwah dengan kejujurannya. Nah kalau stasi itu pedang kaki kau melempui. Karena setiap barang yang dia timbang, kala itu menjadi saksi dan pahala. Itu pepa timbang ikut titimo pina na jelo ini. Ini tuh matu. Pada kaki mesti melempuki maka na dito saro ko makiro iko katentukan isaro piko ni ko pure mali na tapano barangi maka ro tu iupo ko malampu ko matimbang reke ni maka de mendai matu koro na gampang saja itu bisa naik kung Allah Ta'ala murusin tawakal ki. Jadi usahakan di sini na jamaah itu adalah ibadah, pajabai. Laksanakan tugas, tunduk kepada pimpinan, itu saja. Dan itu sudah jadi ibadah. Ini bainewe, menurut ke suami, itu sudah ibadah seumur hidup. Ridhonya suami itu pintu surga di makun raya. Jadi yang penting masanangi papina dinalak kita. Makanya itu ampai suruh kimak jamak jabat tangan dengan suami, cium tangannya, usap lengannya, kemudian senyum melihat, kemudian doakan. Kalau suami mau jalan, ya koto limanya mengipapin adina joka siaga etano ke rumah jama, sekian waktu kita didoakan oleh para malaikat. Karena siapa yang menyenangkan suaminya, maka didoakan oleh malaikat rahmat. Ina makun kami di makun raya ko dito lolong ngiro. Nama kami gampak jok. Udah nih, senyum saja tuh, iya. Pahalanya banyak. Apa mereka tuh makun raya joka lakenya nasa joka kaya nasa joka no. Tuh di HP na nina urusu. Nasa meki jama bisa panen. Salah ini ya tuh. Maka lagi pura pijama-jama aku na dengar pura ni jama-jama ta. Pura kima bisa panen meki manasu. Pura kima nasu meki pabirin panis. Pura siya tumatu meki mape. Pura mape yung masari. Pura masari may masasak. Pura masasabi mala ko sasak. Pura mati di situ lewa manasu. Ika pura na jama ta. Iya, apa ya gitu mental lalu kada salah saya pidena. Padahal itu meki masampaja kada salah saya pijama ko sampaja. Dena ta sampaja. Mana sari ta sampaja? Apa kita saya taja di purana de, iya sampajanya na pura jam selesai. Iya jama-jama ngene ka pura na mo to malo lisu. Ini di pupak pura. Padahal itu kami malap pa, uy kapatuwati. Makarmanya cacapu, dia itu lebih capu tuh. Setiap waktu kan begitu perputaran waktu. Rutinitas itu usahakan jadi ibadah. Loki sampai loki mapalu aja kalau makan kilo, pangoje, palupi makan lo sapa aja. Cari rezeki halal untuk keluarga. Karena kan hadis komakiro. Man kharaja bi baiti, siapa yang meninggalkan rumahnya untuk mencari nafkah halal untuk keluarga dan anak-anaknya, maka Allah menghitung itu sebagai jihad di jalan Allah. Awi nama kaji itu nyameng nih. Loki pangimpangi make pelangi, loki malupi make pelang. Kan dari niat saja. Itu gitu. Jadi ibadah itu jangan dibatasi di masjid. Dia punya sesampainya kok kata bereki. Nah begitu. Semua ibadah itu yang ada di dunia ini.
Pak Kiro, ini Pak Balue, ya dijual-jualannya. Begitu, ini penting. Karena ini yang kadang orang salah paham. Bahwa nanti sholat kalau di masjid. Cuma parallu milo masih Masa saja parallu. Magai. Nasabak jalan kaki ke sana, itu menjadi saksi. Pahalanya sholat berjamaah dengan sholat sendiri tidak sama. Kalau sholat sendiri jadi ditereking. Kalau sholat fardu berjamaah itu banyak pahalanya. Maka makin kami pada wisam pajak. Pada ilo na kung kasentere, cibi 10 baterai na cibi-cibi kayo kamaswa. Iya. Napanya kung kasentere 10 baterai na nang kabaterai mate, punritan ngayon. Tuwa man ang moto. Yabi ko cibi baterai na, din na tuwa. Ba't nga na kapak dari jamaah gimpe, cipira ni punritan nga. Jadi yang tidak bisa khusyuk sholat datang ke masjid berjamaah, napa cuma nemu gitu. Begitu. Kadang-kadang juga, Pak Ustaz, saya tidak hafal bacaan sholat. Kira dia tak hafal. Maka dah mereka, ayah ke sunnah dia nama digaga. Yang penting tak hafal wajib. Mereka baca wajib. Allahu Akbar. Takbiratul ihram. Wajib itu satu. Yang kedua Fatihah. Wajib itu. Yang ketiga tahiyat, syahadat dan salawat. Itu yang ketiga, keempat. Yang kelima salam ke kanan. Ini tuh wajib. Ya kau dia baca ya rolenna asa sampai jata. Dia kata apa ya rolima? Allahu Akbar, Fatihah, syahadat, salawat dari salam. Kagak tahu kau dia apa ya? Ya kau dia apa ya rumah tibawan ni. Itu gambarnya ya. Jadi aja kalah satu makna dewa sempajang. Saya tidak sholat Pak Ustaz karena tidak pernah mempelajari sholat. Namanya apa? Ya gurui. Loro apa? Asara apa? Magharibi telu. Isya apa? Subuh 2. Itu gampang ya roh. Ya kau dia tak apa lah ya roh. Watak kali tanah talah. Aja 2. 25. Loro. Nama kira. Asara. Mata 2. Kemudian docili 2. Apa tau nih? Asara, magharibi talo kalau ingat si batimu talo ni isa yolo imonri kiri kanan apa ni kemudian subuh watakale lahir si babaten 2 yan itu nakara sampai subuh sampai na tubuh ya matoto na pa kareka kata yolo makaramangi na pa loro asara apa ya matoto na alo ko makara do chili chiani ko talo pa iwi makiro yan itu makanya itu sampai jangan watakale mo moja itu. Aku itu malah tereka tahu, tapi ya kemudahan saja. Meki matapak dia matapak di bawah. Kamu kira? Nanya matu tu nak dasar maka ada ulu, mim aro ha pinggul mim aje dar maka ada ukina Muhammad. Ia ko tato gitu elipu ya ko roko rupu ha ya ko suju rupu mim ya ko tudan rupu dal maka ada Ahmad. Iya matu rahasia ya matu ya tahu. Nama kira? Apa watakale, apa unsurna api, angin, air, tanah. Ya ko api mecelak, sipana tato, anginnya sipana rokok, maridi, suju itanay, mabolong, wae tudang, tanah, wae putih. Yan na nakibwa soko patan rupa, bolo, ridi, cala. Iya matoro, nasa tau ya tu, ya matutu rahasia. Sisa na nalasan roe, napabantu buaya, nasorongin no saloe. Ang cijimus rini, kasan roe malay. Ini kan jadi masalah toh. Jadi aja, nah, kumiki pa model apa ya memberi penjelasan, dia nama rigaga sebagai media, tapi aku makadaki, makui masalah. Itu kan jadi makanya meluruskan pada dupa-dupa. Ia itu dupa sunnah, menyalakan dupa sunnah. Nasabak rumpun nama wangi. Yang wangi itu disukai oleh para malaikat. Nabi makada wangian itu disukai para malaikat. Malaikat rahmat bisa datang kalau wangi. Cuma sanre malai nasa rumpun na pelatui. Masalah nih. Nasi nade na tu dupa dia ada rumpun dia letuk. Kulima pun. Iya ko rumpun na pelatui aja na pa na dupa. Motor fixer ba na tapangareng. Atau sabuk kalupo ko tutatuni. Maraja ni rumpun na. Ay ka begitu. Karena kesalahpahaman. Agama itu perlu diluruskan Pak. Iya.
Maka gagagang kenapa malia tomato riolo denawa di memang tidak boleh. Sandar di daun pintu itu tidak boleh. Denawa di sandar itu pada pintu. Magai, ya kung kata sandar pada pintu akan nailasa susah disembuhkan. Karena ada jin di belakang pintu itu dan di dalam WC namanya Umnisipian. Ada mengatakan rihil ahmar, angin merah. Gina tuh sampai kau mak buka pintu ki kuele usahakan jangan kena hembusan angin pertama karena di situ biasa orang kena. Gina tuh nak ada guru tak palaba ya tomato dia loh. Maka dah palaba yang ipamulangi aja nakan nak kau angin pamulang. Saya begitu. Makanya kung kata buang ke WC jarang selama itu. Jarang selama. Itu rihil ahmar, angin merah. Itu kena stroke. Yang paling banyak itu stroke. Situ kalau rihil ahmar. Yang jin yang kedua itu dicicak. Yang kata ubiga cicak aku bolana ya maragi-ragi itu. Makanya cicak itu seakan dibunuh. Kung ke cicak aja minta pelabai. Aki gua lagi petak. Kenapa cicak? Karena di dalam cicak itu ada jin namanya Umnisipian. Jin perempuan yang bisa merubah bentuk. Dan itu bisa membunuh janin dalam kandungan. Ya kung kata umat tampu seha anak nama dari melo jaji nama ate itu biasa di Umnisipian yang mencaki. Jadi kung kana anak bergerak ke dalam watangi dengan normal malah ada kedo tasapa yang kecicak aku tuh bacawe. Karena dia bisa mencaki anak itu di dalam rahim. Itu bahayanya. Maka daki di dekang. Orang Bugis bilang dekang. Orang Bugis. Saya tidak tahu kalau orang sini ada nasal. Itu sebenarnya jin yang ada di cicak. Makanya Nabi mengatakan siapa yang membunuh cicak dengan satu kali memukul itu 150 hasanah. 150 pelana. Ya kok cicak layuno. Tapi cicak ni bampang. Iya kok kedua kurang pahalanya 3 kali tambah kurang magina kurang. Nabi membolehkan dibunuh tapi tidak membolehkan disiksa. Apa ya kok kata lu ni mu bampa tu na mati muses sama ni. Ini penting. Itu kasih sayangnya Nabi. Walaupun dibolehkan pada di kong kebalawi tikam tikus belesu kebelesu tikam madari ko nalay japa magang mandrasa no. Biasa begitu mandrasa no narami jolo na summa no nak kasih bede lupai jangan itu kita berdosa ndak boleh sama dengan ikan dikasih mati dulu baru dibakar aja tertuduh-tutui karena makruh hukumnya menggunakan siksaan dengan api ndak boleh. Ini bapak ngempangnya kayak komai ki matur balik benar lupa-lupa mau balena kasih mati dulu baca basmalah apalagi orang hamil baca basmalah kemudian kasih mati orang kima bismillah mati tapi kade to di bismillah de to je tu digere ko bale iya mitulai gere olok-koloe iya tu ampai bangkai na balele halala balik namo balik mati halala tu balik mati ya kini makan gere mana papa ya kuto memang lure rek jipaga kapai gere dalam ide sini di gere balik untung tidak disembeli itu pakainya makan dan namo balik gere mana to manrasi kuto memang lure si polosui mak gere balik iya yang disembeli cuma ayam itu pun baca penyembelihan pakai yang paling simpel bismillah ya Allahu Akbar. Itu aja. Miki magere manu bismillah Allahu Akbar. Itu saja. Sapi itu juga, kambing itu juga bismillah. Ya. Jadi paling mudah itu menyembelih aja tak ada bismillahirrahmanirrahim. Dia nawa dipakai pakai masina pengalatala membunuh. Karena Rahman Rahim tidak boleh dipakai membunuh. Makanya dipakai bismillahi Allahu Akbar. Angkat to baca bismillahi billahi Allahu Akbar. Airi mani ya ko maponco bismillah Allahu Akbar selesai. Itu gampang itu. Iya kung kagaga may gere na di kapui mang hindi ba nagere. Pada sarasi pui mang manudan ni rampa-rampa ni gande makoy. Basta pay pui mang pada sarasi gere rasya ba mi. Hindi ba nagere.
Mesunana adabnya yang paling mustahab ajenne ki jolo na pamagere. Kami kata tu tahu manu ina ajenne ki na pale na din ajenne. Iya. Mega. Nah sebenarnya di situ yang disuruh berwudu tanya manumai idi netomi. Nah sebaya komajenne kina pemagere dalam keadaan suci kemudian menyembeli karena penyembelihan termasuk ibadah. Ajenne ki makido. Iya ni ko manupure lalu macam ne manupure lalu macam ne taricai. Karena yang panas badannya kemudian disembeli itu bisa sakit perut. Ya tu ampai biasa nasabak tomato di rumah lalu manu mi. Itu. Makanya itu bismillah bantu. Bismillah ya Allahu Akbar. Itu saja. Apa itu bismillah ini apa? Hampir lebih 20. Bismillahi syafi la syifa'u illa anta syafi. Koto memang dari Pak Burah. Kalau ada obat itu kan dibaca. Bukan bismillahirrahmanirrahim. Maliki Paramex. Tak baca loh bismillahi syafi la syifa'u illa anta syafi. Napa tanda? Kemudian pakai basmalah bismillahirrahmanirrahim baru minum airnya. Itu bismillah itu memang dari Pak Burhan. Tak lama toh? Hah? Di Muhammad. Agama apa kita baca komikiman dari Pak Burhan? Bismillah. Jadi bismillah nah. Bismillah minimalis. Bismillahi syafi la syifa'u illa anta syafi. Bismillahi syafi nasabasan na kung Allah Ta'ala yang mengobati la syifa'u digagawa dipasawi lasai illa anta syafi kecuali hanya engkau yang bisa menyembuhkan. Iya ko deta pala basara na karabani idi mi po di mapura de gagawa di buray lasana sto kanya idi buray ko. Ada di maka gampang. Iya ko mo pati sa gero makadaya gagay po pake untuk tawalay Pak Buray di buray ka tu po. Pak Buray. Apa emang kerjanya Pak Buray Pak Pasaw lasana tayo din nga doktor malasa. Dia nga doktor malasa. Makanya itu dokter menghindari ada nasab. Mengobati penyakit dan akan menyembuhkan. Makanya kakak untuk Pak Burhan makanya menyembuhkan. Itu kan? Maka dari itu mengobati. Makanya kong kali ini mengobati penyakit ini. Itu mengobati kanker. Dia itu akan menyembuhkan kanker. Jadi aja maka boleh nama buros tas dia usau maka ini memang dokter mengobati dia nak menyembuhkan. Itu maka apa dia kata mano kok nasa boleh nama dokter maka kami menjadi pun aku dokter wasa maka kami nak burai dia nak ada pasau. Ini kan kalau orang marah-marah. Itu makanya mengobati yang menyembuhkan itu Allah. Sama kiro. Ya kita pakai, wah di mancaji Pak Burhan, namo cicing itu, itu mancaji, dipakai untuk media. Makadang ke cicing kepala mata memang, makadang musyrik Ustaz, dia musyrik. Ya kok makadaki, nah setiap segala sesuatu ada manfaatnya, cuma dia minawat itu makadang jero buraika. Salah itu. Ulama dulu pakai itu, kan bisa. Segala sesuatu itu memiliki manfaat. Cuma dia nawat itu mah pesantren lokoro. Ya ku makaragi sini nama bere manfaat musyrik mana? Namo HP musyrik to, namo ATM musyrik to. Paya todo kata mana masudi musyrik to ya to. Matalipong musyrik to. Minu Pak Burhan musyrik to. Ku makaragi seluruh yang memberi manfaat tidak Pak. Paridi kung kata Mak Burhan, maka da sandro, tania, tabib. Iya kau tahu mangasa, tanya sandro, tabib, doktoro, oh gini biasanya di. Ada orang patah bisa dia sapu kemudian tulangnya kembali utuh. Angka, konisangi si kiri na buku. Kalau dia tahu asal na buku ini sangi, angka mana asalnya itu dia gagal apa tuh rupa Allah Taala dia pakai sangi. Semua ada, sama dengan kita. Ada semua namanya. Cuma kadang-kala kita, iya merok.
Dene jampali, nabita, nalengasa cokina, nabita, nalengasang bangkuna. Sulfika. Ang kagata ko sa sulfika. Yan ang kata sa sulfika, sa bangku may ito. Jadi itu nama penting. Nasaba nama itu adalah doa. Itu sampai pada kayak si letek bola baru ki. Tadi saya ulang, bangit asan 5 kali. Itu tafaul, senungan. Magi na to kalima bang, asan 5 itu 4 sudut 1 di tengah. Itu wasiat. Munroy bola mo at kalima tu te bang. Subuh loro asara mga ribisa. Itu. Kalau masuk rumah ucapkan salam. Kalau mau baca assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin, berselangi malaikat rahmat yang ada di dalam rumah. Iya. Ibadillahi sholihin itu kan malaikat. Kita dengan para malaikat itu. Di berselangi kita baca kota itu dalam Quran surah An-Nur itu. Iya, tamaki bolata, berselangi supaya jin tidak masuk. Tamaki kamarae, orang yang sudah suami istri ucapkan salam. Nasabaan ka jin monrongi. Jin itu namanya dasin, dasima. Arwane asana jinna dasim. Komakunai asana dasima. Ayo tu tulipak pangewan itu saya lebih nengang. Napai mata dika bila kira bisa mata. Itu ketika istri sudah tidak cantik dilihat, lebih cantik di makunrai lenge itu karena dasim yang merusak mata kita. Iya, itu kuncinya. Makanya aja tuh talinya sanana tadasinga. Kakama Abdullah Dasim. Wah, Muhammad Dasimah. Wah, jin perempuan. Azazil juga nama jin. Asalnya Iblisi. Jangan kasih nama kita Azazil. Itu nama jin. Angkat tuh. Banyak nama itu, Pak. Makanya itu asalnya dia tuh sebara yalah. Kadang nama itu bikin anak nakal. Hidayatullah. Hindari itu. Nama Hidayatullah supaya keras wataknya itu. Anto, kutu-kutu ya tuh. Kekayasan Anto tuh. Dia nanti kekayasan Anto membatu-batu tuh. Mandari katanya si Rapi notok. Fatmawati, Rahmawati, Sukmawati, Wati, pacecer mana gitu. Iya. Panelakang. Keras wataknya. Kalau ada wati itu pasti keras wataknya. Nah, ini aja tewe mah pagewang. Kalau ada suami na wati namanya istrinya usabarani no kang kemate. Iya. Nama itu karena tidak mau tunduk. Jadi memang asma itu ada pengaruhnya sekali. Makanya saya wasiatkan kalau kita punya anak hindari kasih nama anak kita 3 suku kata. Hindari. Sebaiknya itu cukup 2. Kalau 3 itu biasa pakai Nur, tidak masalah. Kayak Nur awalnya atau Muhammad atau Ahmad, gitu ya. Tapi ingat, ya kutalu ni anak taruhan ni nadega Muhammad atau Ahmad salah sidina pasti ka kutulau salah cini. Itu doanya Nabi. Pakai ada jahilah. Ya natalu anak arwah ni nadega Muhammad atau Ahmad nasidi, maka ketahuilah pasti ka anakmu kutu dia beres sini. Biasa itu, kalau ni anak dia pakai ada sama Muhammad. Itu doanya Nabi. Jadi kalau tahu dia nungkan anak kedua, ali memang ni Muhammad Salsidina atau Ahmad. Iya. Supaya tidak denalo pero. Denalo salah. Nah, itu yang banyak. Kemudian kalau kita tempati rumah begini, baca suratul Baqarah. Pertama, malam pertama kita tempati, baca 1 surah itu, suratul Baqarah. Kalau tidak mampu cukup 2 ayat terakhir. Amanah Rasul. Baca itu. Jadi amanah Rasul. Kita baca. Supaya jin tidak masuk. Orang yang baca amanah Rasul itu tidak diganggu jin. Iya. Ya kumakadaki malam pelade Pak Ustaz. Yang pakai cukup ini. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Setiap ujung jari ditutup. Pakai basmalah. Ajiwe.
Tapi kalau kaki aja mau pasai, cukup dikasih bergerak baru 1 kali di pusat, berarti 21 kali. Orang yang baca itu, insya Allah rumahnya tidak akan terbakar dan pencuri tidak akan masuk ke situ. Ya, dia akan naik banjir. Kode itu aku biri salo emak bola. Yo pokok pasti nendek ini banjir. Iya. Nah, kalau di sini kena banjir, karena memang banjir menjadi rahmat. Iya. Karena air yang menjadi transportasi dan dari situ nikmat Allah. Jadi kita bersyukur. Jadi itu saja kuncinya. Pakai itu. Anak gadis, saya selalu wasiatkan kalau mandi di sungai jangan menghadap ke air mengalir. Aja tangolok poropalai kalau tidak pakai pakaian dalam. Pantangan betul itu. Dari situlah orang biasa bersetubuh dengan jin air. Kemudian lahirlah anaknya dari jin. Dia itu nangka makan anak malajang. Itu adalah dia semakan mak tampu ina kotak de tampuna. Sudah besar, sebenarnya itu sudah lahir, tapi itu jin. Itu gara-gara mandi di air yang mengalir. Menghadap ke situ. Hati-hati. Memang ada. Secara ilmiah tidak ada. Tetapi secara hikmah itu ada. Biasa kata nasa wepura ni matampu. Maraja tampu dan tepat di bawah. Maka dia malajang enak. Tidak lajang. Memang anak jin. Karena kita mandi. Makanya perempuan kalau mandi harus pakai kain basahan. Dia mandi telanjang. Namun kok kamar mandi? Jangan sekali mandi telanjang. Mesti pakai celana. Atau pakai sarung tipis. Jangan coba-coba telanjang, karena di situ jin bersetubuh. Mereka mengakukan nasihat itu kagak mitai, bukan adanya melihat, tapi jinnya. Paham ibu? Nah, ini penting saya sampaikan. Kamanya kita dianu, apalagi kalau kayak biasa begini, itu jalur-jalurkan begitu. Jin itu kan banyak, nggak usah diganggu. Karena sampai hari ini saya tidak sepakat itu orang yang datang tangkap jin aja metik kegigingin kamu ron, tidak usah. Iya, tidak usah kau urus itu. Kita mengurus lakum amalu kumalana amaluna. Dia betul kan? Pak Joko mantuk ikut jam-jam makan aku kayu makan kalau pada Riki mau sore-sore bulu-bulu. Ah, pudak bawa ni komeki lalu kada jam mati jam mamu iku ya meka halalo. Selesai. Maka demi aku kita bagi Pak Ustaz. Apa sabi bi? Komeki kita bang. Podangi maka demi kita tetap aku baca tuju. Ya kung kau tu lete memang aku raju melete cuma bela. Lete kalau kormi kata bang. Baca bi tetap bang. Karena dia akan marah kita bawawangi. Pada di kung kau boleh na pernah narusatai tahu maka dah tu cigau tu ye. Ibu kata pernah kada lete ki jolo tu mekala kai tu boleh kau baca. Dia tidak marah. Jin juga begitu. Sama kalau ada paduian, apa di napuku aja. Ulama kita mengajarkan jangan menyiksa dia. Caloi nade. Ada pun kata oleh barasa anak pemade mana-mana itu maka ada anakmu pematu lo cala to. Yang begitu. Makanya dia separuh itu anaknya itu kena atau istrinya karena di situ dia bisa ganggu. Dia pikir paling Cina deh kan tidak. Engkau itu deh lo gere kalau wabe, tidak usah. Biarkan mereka hidup. Jin itu juga diciptakan untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa disebut jin, baru itu pertama disebut. Wa ma khalaqtul jin. Karena memang dia pertama diciptakan, jadi tidak usah pak pusing. Oh gaji mau betul ada usah biarkan dia. Aja nak gangguin. Maka dan kayu kue jangan, dia tidak usah biarkan. Saya selalu begitu, tidak usah diganggu. Kalau ada jin biarkan dia lewat. Ya ini tuh sampai suruh baca Bismillahi tawakkaltu ala Allahi la haula wala quwata illa billah. Kata maka dalam tu memang orang apa joka yang betul tu napaki. Bismillahi tawakkaltu ala Allahi la itu kan huruf la begini kayak orang duduk. Ada alifnya. Maka da ite ele mulatu okoro salama na pemugat terlewat salama. Baca haula wala quwata illa billah. Jadi Bismillahi tawakkaltu ala Allahi la. Ya kena dapi la lepak. Pajuk kay ele ite letu salama na pemugat terlewat. Rewa memang salama. Itu nak kada aja mula ko demo rewa. Ya matu tu na masuk. Ya kalau tu ni haula wala quwata illa billah, tarik napas ke dalam. Ya kong kata pangala lepa na pertama memang aja bujok ka balaya. Ya ko lancar itama itu kan. Begitu aja. Orang tua dulu kan itu ilmu hikmah toh. Wada tu kono paresa le na makana paresa manang ulo na paresa ko na magarese lima na sapuru. Kemudian matana, nakanukuna, kemudian kadangana. Nah pada semanang itu, ya kuya tu pitu masak damana maka dia jokan dia merigaga. Itu orang dulu dia pakai.
Ya kok kira mai kan kama to kita pakai kira to masuk saja sunnah musafir. Pemeki juga saja sunnah musafir. Baru diangkat kedua tangan baca. Innalladzi farada alaikal qur'ana la radduka ila mi'at. Napata 10 rabu ko takaleta. Maka deh nanti tena perang Sayyidina Ali dia na polo bukumu dia na sobe bukumu dia na miti daramu morewa dia romo tuda. Itu yang dipakai, tapi dia ulangnya pada taplai sabar. Iya, itu kuncinya. Ini tuh nakada Pak Donga musafir itu semua dipakai. Kalau saya sederhana saja Pak, agama begitu. Kemudian yang terakhir, ini saya sudah 1 jam lebih. Begini, kunci kehidupan itu ada pada niat. Sini nak kemana ini ya? Pekerjaan. Tome maki gua tahu pekerja ki memang. Majene ki puraki majene tanya ka memang. Aga metaki gua. Tapi onro maki gua tahu kami nama kanja sesudah sholat dulu. Itu yang paling bagus. Ya komeki ko anak tawat di mancaji makanja agama anak pakai kepala korang imonrina loro taki gua. Sebelum atau sesudah sholat subuh itu juga bagus. Komeki mancaji topan rita anak. Ulama juga itu bagus kalau puasa sunnah. Ya kau pura mau puasa sunnah ki, pas mau puasa ki pada saat buka langsung berhubungan. Ya kau mondro ya tu mencito pandita. Itu kunci. Ya mi kau pura isa taki boy dari siti lo pasantren yo tu boleh ada pengantaran. Suruh mengaji dia meletu. Iya. Ya kau magai biasa taki boy ibu. Puresa. Taki gua sih. Itu sudah duhur paling bagus. Itu wasiat-wasiat ulama. Kenapa ada hadis? Maka nasa hadis itu isyarat. Ketika engkau ingin masuk ke dalam kamar ibu bapakmu di siang hari, maka ketuk pintu. Kenapa siang disebut? Kenapa bukan sore? Itu isyarat. Cuma kada. Maka dari maraja pun yang nak kustas deh naga-aga. Maka gampang. Tepak bayi ni bapaknya. Iya. Tapi saya kasih tahu, ada yang pakai Fankihu ma tawabalakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba fa in hittum alla ta'dilu fa wahidah. Ada yang menganggap ayat ini sebagai perintah untuk menambah istri. Saya cenderung memahami, saya pribadi cenderung memahami sesuai penafsiran yang ada. Kan ada beberapa versi. Saya cenderung memahami bahwa ayat ini bukan perintah menambah istri, tapi perintah mengurangi. Karena yang dia sebut pertama itu masna, bukan wahid. Jadi fankihu ma tawabalakum minan nisa'i masna. Jadi ya komeki maka ada perintah menambah. Jadi kau nggak tahu mak ini langsung memang 2 kiri kanan. Kan begitu? Apa maka dia masna? Langsung 2 tuh. Kenapa bukan 1, 2, 3, 4? Kalau tidak bisa adil kembali ke 1. Kenapa dia sebut langsung 2? Dari sinilah ulama mengatakan perintah ini mengurangi. Karena dulu orang Arab ada yang sampai 20 istrinya. Maka turunlah ayat ini untuk meminta mengurangi istri. Itu yang saya pakai walaupun banyak pendapat yang lain. Kan begitu. Dan ingat, Nabi menikah itu bukan karena nafsunya, tapi perintah langsung dari Allah. Maka Nabi tidak menikah kalau bukan perintah Allah. Yuk, ini elotan. Kemudian boleh 2 istri dengan syarat harus 1 rumah. Tapi si boleh supaya adil. Nasaba iya ko si boleh adil itu apa iya nandre iya betul yandre. Ya ko masalah bolana len nandre ko le yandre tu. Itu bisa tidak adil. Ya ko dia itu leci dina. Paham ni? Makanya istri harus layani suami dengan bagus. Pekerja berarti terlayani laki. Jangan setengah-tengah. Apa laki-laki sekarang itu jumlahnya sedikit. 1 banding 7 bahaya. Ya kung karo ni pura mapa ini berarti kan dengan ada di katawan dia pika ke jandai. Dia tu jandai bahaya tu. Iya, dia tu jandai magalah tu minau lakai itu. Iya. Iya tu biasa Pak sandala ni jagai. Empangi ni jagai ya makoka namo lakai ya tu jagai itu. Naik ke pangalakai itu. Iya, apa angkanya ya sahapin?
Ia biasa ko si runtuh makan tadi sekarang kelo. Ia pokok HP namun gula kemarahan. Itu bahaya. Apalagi itu mati to nala ni HP na patatotosis na pertama kemarahan mau baju ponco masuk larak ponco kole aku pengen aja. Ini bahaya. Makanya servisnya laki-laki harus bagus. Jadi ia kong kanilaw talim ayo lang tasikikan. Paturone kumin ri syahwat na si tangan otak na makan. Demi itu na normal. Ada di tadi mikir empang. Mikir pasa. Angka nilaw na di talang. Iya. Karena kalau syahwatnya naik demi itu na normal. Ini normal Pak. Makanya laki-laki banyak rusak karena wanita karena dia itu gagal tak normalnya itu. Komen dari syahwatnya. Makanya panormal masih jago stres itu diobatnya. Jadi betul tuh makun rey. Makanya penutup ini wanita juga kadang itu menyesal manu magi apa tidak. Yang paling cepat diterima doanya perempuan. 3 kali lebih cepat diterima doanya perempuan baru laki-laki. Yang paling banyak mesti berdoa istri, bukan suami. Suami itu bekerja, istrinya berdoa. Makanya maka itu guru tak doakan apa yang kau kerjakan dan kerjakan apa yang kau doakan. Betul mana? Jama ya rupure milodongan, ya rumilodongan, ya naru betongan na pudangi bainemu maka da aku mi ujama hin. Ali na milodongan ko, ya naru pure milodongan beneta, ya naru tajama. Itu penting. Kenapa? Karena di situ timbal balinya. Coba gareti ya. Soeharto orang hebat, tapi istrinya meninggal, ibutin. Selesai. Dia tidak jatuh seandainya bukan ibutin wafat. Cuma dia memang ditomaka ada puluh kimerona dijatuhkan. Habibie orang hebat, tapi ketika Ibu Ainun wafat, selesai. Susilo Bambang Yudhoyono masih hidup sampai hari ini, 2 kali presiden. Ketika Ibu Ani wafat, tidak bisa bangkit sampai hari ini. Karena kunci kesuksesan ada di situ. Jika kami makan orang hebat saya begini, itu istrinya. Ada 2 tempat itu doa tidak tertolak, ibu dengan istri. Tuh mau pindah, tak minta dia doakan. Rezeki itu lancar. Iya, sejak kapan terakhir kita mencium kaki ibu? Bukan tangan, cium kakinya. Di situ dibukakan pintu rahmat oleh Allah. Istri kita, saya itu mencium tangan istri. Bukan ini bahwa istri yang harus cium tangan suami, tidak. Cium tangan istri, minta doanya, minta berkahnya. Karena di situ Allah titip malaikat rahmat. Itu kuncinya. Apalagi istri yang hamil, cepat sekali doanya diterima. Cuma mereka makun ribet laki kemana laki iko makundru. Iya. Jangan salahkan suami juga. Kau yang harus berdoa. Karena kau yang diberikan titipan oleh Allah doa dekat dengan malaikat. Itu kuncinya. Itu ya Bu. Baca salawat kemudian berdoa. Saya kira itu yang penting saya sampaikan. Mudah-mudahan ada hikmahnya. Akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masyaallah, jamaah sekalian, Bapak Ibu sekalian, atau rangkaian tausiah Andre Gurutta Ustaz Muhammad Yusuf Esos. Saya akan kita membuka kitab ilmu yang besar, lalu kemudian kita membacanya lembar per lembar. Masya Allah, hari ini tentu saja kita telah mendapatkan kucuran ilmu yang sangat banyak. Masya Allah, sekali lagi kami mewakili keluarga besar Haji Basri, kemudian para jamaah warga Muara Pantauan mengucapkan syukran katsiran. Makasih banyak Ustaz, makasih banyak, syukran katsiran Allah hudurika fi hadzal maqam. Makasih banyak atas kehadiran Andre Gurutta di tempat ini. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan di waktu-waktu yang akan datang kita bisa kembali insyaallah menghadirkan kembali Gurutta di sini, Andre Gurutta di sini ya, untuk kemudian merasakan kembali nikmatnya mendapatkan kucuran-kucuran ilmu dari Gurutta. Setelah ini selanjutnya kami juga ingin mengucapkan sekali lagi, tak lupa kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Sahibul Bait sekali lagi
Haji Basir beserta seluruh keluarga, di bawah keluarga besar UD Sinar Pantuan, yang kemudian sekali lagi menghadirkan Andre Gurutta Ustaz Muhammad Yusuf Essos IMA. Kemudian selanjutnya supaya kita lebih disiplin nantinya, Andre Gurutta ini tidak remuk ya. Nanti pada sesi foto-foto mungkin kita bisa kondisikan ya. Mungkin perlu juga kami sampaikan, beliau ini untuk yang akhwat, yang perempuan, terkadang beliau menghindar untuk jabat tangan ya. Jadi ya. Kemudian demikian Bapak Ibu sekalian, dan atas kehadirannya kami ucapkan syukuran kasiran, makasih banyak. Insyaallah kita berdoa mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur kita, bisa kembali melakukan kegiatan bersama. Akhirul acara kami meminta kerjaan kepada Al-Ustaz Andre Gurutta untuk kembali memimpin doa kita. Moga Allah Subhanahu wa taala oh iya, kami minta kepada Sahibul Wilayah Al-Imam di sini untuk memimpin kita membaca doa. Tafadhal.